Jadi orang kafir di sini, na'mal salihan, keluarkan dari neraka atau balik ke dunia, kami akan mengerjakan amal saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih berada di surat Fatir. Malam ini kita akan melanjutkan ke ayat 35 surat Fatir, tapi kemudian kita ulang sedikit di ayat 34-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Dan mereka berkata, penduduk syurga berkata, alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami al-hazan, kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun adalah dan juga Maha Mensyukuri. Maha mensyukuri bagi Allah artinya Maha membalas semua amalan amal saleh hambanya dari kalangan mukmin. Orang-orang dalam syurga merasa sangat beruntung karena mereka langsung dapat membandingkan. Di sebelah sana ada orang dalam neraka, dan mereka juga bisa melihat bagaimana pedihnya azab neraka tersebut, sehingga mereka berucap, karena keberuntungan mereka masuk syurga, mereka berkata alhamdulillah. Di dunia kita mengucapkan alhamdulillah, di akhirat juga mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Adhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan kesedihan pada diri kami. Kesedihan, apa sedihnya kemudian? Manusia itu sedihnya atau bebannya dalam dunia. Masa hidup di dunia manusia mempunyai beban, tanggungjawab, tugas-tugas, kewajiban-kewajiban yang Allah timpakan, yang Allah amanahkan kepada seorang yang harus dilakukan. Kemudian pelaksanaannya juga tidak enak, artinya mengandung beban, dan itu adalah menjadi kita susah atau bersedih. Atau juga ada cobaan-cobaan di dalam dunia dengan berbagai secara pribadi dan bencana secara umum. Jadi di sana nanti adalah orang-orang beriman mengucapkan terima kasih kepada Allah yang telah menghilangkan al-hazan. Hazan ini juga bagus seperti dalam hadis Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa kehidupan orang mukmin itu adalah bagai penjara. Ad-dunya, dunia ini, ya, sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman,
wa jannatul kafir, dan neraka bagi orang dunia itu penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Seorang ulama di Mesir pernah diajukan pertanyaan oleh seorang Yahudi yang sangat menderita di dalam kehidupannya. Bertanya kepada ulama, hadis Nabi-mu, dia tahu juga hadisnya. Ada hadis bagi umat Islam, dunia itu penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Saya orang kafir dalam pandangan Islam, dan saya itu sangat menderita. Mana syurga? Enggak ada kok syurganya. Bagaikan dalam syurga? Enggak ada bagaikan dalam syurga. Kemudian ulama itu karena kesolehannya dan kepintarannya menjawab, bagi kami mukmin, kesenangan dunia ini walaupun dia sangat tinggi nilainya bagi orang-orang tertentu, tapi bagi kami nilainya penjara. Karena tidak banyak, tidak semua boleh dilakukan. Karena dalam syurga yang asli semua, enggak ada larangan. Jadi dunia ini benar-benar penjara bagi kami. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh maksiat. Banyak sekali tidak boleh. Sedangkan kamu orang kafir ibarat syurga. Maksudnya sehebat-hebat, sesenang-senangnya orang kafir, sesusah-susahnya orang kafir itu, bukan orang kafir yang paling susah dunia ini adalah bagai syurga. Kenapa? Karena setelah dunia ini dia benar-benar masuk ke dalam neraka yang asli. Apapun yang dinikmati di dunia ini, rasakanlah itu sedikit sebagai syurga bagimu. Enggak ada syurga yang lain. Yang ada cuma di dunia, kamu dapat makan, dapat minum walaupun susah, tapi kamu itulah syurganya. Enggak ada syurga setelah itu. Bagi kami, walaupun kayak syurga hidupnya dalam dunia dengan kemewahan, tapi nilainya masih seperti penjara. Kenapa? Banyak yang tidak boleh. Baik. Terus inna rabbana laghafurun syakur, sungguhnya Tuhan kami itu adalah ghafur, maha pengampun, mengampuni segala dosa. Di saat ada bahasa dalam Al-Quran mengampuni segala dosa dan orang mengetahui tapi tidak mau menempuh taubat, maka ini adalah sesuatu yang disebut dengan sombong. Udah tahu berdosa tidak mau taubat. Apa artinya Allah menyatakan bahwa Ghafurun, maha pengampun. Kalau maha pengampun, segera wasari'u, segera bertobat kepadanya. Baik. Terus kita menyambung ayat berikutnya, allazi ahallana daral muqamati min fadli. Yang Allah itu telah menempatkan kami di dalam syurga dengan karunia-Nya. Min fadlih, darul muqamah itu adalah salah satu nama syurga dari karunia-Nya. La yamassuna fiha nasab, di dalamnya kami tidak merasa lelah. Wala yamassuna fiha lughub, dan kami juga tidak merasa lesu. Baik. Ini semacam gambaran yang digambarkan oleh orang yang akan masuk syurga nanti. Apa itu gambarannya? Pertama adalah juga terima kasih kepada Allah yang telah memasukkan ke dalam syurga dengan karunia-Nya. Di dalam syurga itu katanya la yamassuna fiha nasab, tidak ada letih. Wala yamassuna fiha lughub,
tidak ada merasa lesu. Letih, lelah, capek, suntuk, pening, pusing, tidak ada dalam syurga. Semuanya enggak pernah. Yang berat-berat, apakah ada penyakit? Kalau ada penyakit dalam syurga tentu harus ada rumah sakit lagi. Apakah dalam syurga nanti ada restoran? Ya, restorannya, tempat makannya adalah tersedia, bukan disediakan oleh orang di dunia, bukan orang-orang ahli masak dunia, bukan. Tapi disediakan dalam syurga. Memang aset syurga sudah demikian. Ini tidak bisa kita gambarkan karena kehidupan dalam syurga itu memang luar biasa. Keluar biasaan karena nikmatnya sangat banyak. Karena luasnya, berapa luas? Aduh, luas syurga. Jannatin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Wa jannah, syurga. Arduha, luasnya. Arduha as-samawatu wal ardu. Seluas langit dan bumi. As-samawat ini adalah jamak ya. Bukan tunggal. Kalau tunggal apa? As-samaa. As-samaa. As-sama, begitu tulisannya. Wa anzala minas sama'i ma'a. Allah menurunkan dari langit hujan. As-samawat wal ard. Berarti selebar, seluas seluruh langit dan bumi. Pernah dibayangkan? Ya, kalau orang sangat bercita-cita akan membayangkan itu seluas langit dan bumi. Pertanyaannya, kapan kita bisa keliling kalau seluas langit dan bumi? Sedangkan seluas langit dan bumi itu kalau dengan kilometer tidak ada bacaannya. Enggak bisa dibaca kalau dengan kilometer. Yang bisa dibaca apa? Dengan kecepatan cahaya. Misalnya dari sini ke Jakarta 1 menit cahaya. Dari sini ke Arab misalnya 3 menit cahaya jauhnya. Enggak bisa dibilang ribu. Tapi kalau ke langit, ada yang bintang itu 1.000.000.000 tahun cahaya. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 1.000 tahun. 1.000.000.000 tahun cahaya. Itu belum pinggirnya, belum sampai, masih yang dapat dijangkau. Mungkin ada yang 10 miliar tahun cahaya jaraknya. Kenapa ukuran nggak bisa dibaca kalau diukur dengan kilometer? Sedangkan semenit cahaya aja berapa ribu kilometer. Jadi kalau disebutkan seluas itu, luas sekali. Jadi jangan ada fikiran orang bodoh juga pemikirannya. Ya syurga, apa senangnya syurga? Setahun 2 tahun keliling kita udah bosan. Sedangkan di sini dekat tidak bosan. Karena mudah-mudahan saja tidak akan ada orang yang bisa keliling syurga. Apalagi berbeda level. Umpamanya seseorang masuk di bawah, padahal Nabi Muhammad itu level paling atas misalnya. Masya Allah. Jadi kegiatannya apa? Kegiatannya bersenang-senang. Bagaimana senang-senang? Dengan jenis yang ada di dunia. Makanan, minuman, kemudian melihat, menonton, apalagi dilayani oleh bidadari. Ya, sejenis-jenis itu. Masya Allah Rabbul Alamin. Kita berdoa saja supaya kita itu bisa masuk syurga. Ada orang yang mengharap bahwa walaupun di emperannya juga jadi, ya kan?
Baik, kita teruskan. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Setelah Allah menjelaskan tentang orang mukmin dalam syurga yang hebat sekali, kemudian orang kafir bagaimana? Langsung Allah sebutkan di sini. Walladzina kafaru, orang kafir itu lahum, bagi mereka, naru jahannam, neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Dalam neraka tidak ada yang mati. Kalau dalam api dunia kita lemparkan orang, dia langsung mati. Besi aja dilemparkan ke dalam kawah gunung berapi itu, besi jadi bubur, jadi lilin. Besi tiang apa? Jembatan misalnya kita lemparkan ke kawah yang panasnya kawah berapi itu, jembatan itu jadi bubur, hancur. Bagaimana? Begitu siksaan bagi orang kafir, tidak mati. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan tidak diringankan bagi mereka azabnya. Ayat Al-Quran ini bertentangan dengan dongeng. Apa dongengnya? Bahwasanya Abu Lahab diringankan azab karena beliau waktu lahir Nabi senang sekali. Itu adalah kebohongan besar. Di mana bohongnya? Enggak ada orang tahu Nabi itu dari bayi. Enggak ada. Nabi kapan diketahui? Setelah turun wahyu. Selalu Nabi itu baru diketahui setelah turun wahyu. Apa buktinya? Abu Lahab setelah mengetahui Muhammad itu diturunkan wahyu oleh Allah, langsung mati-matian, marah sekali. Dibilang turun wahyu, anemin. Gitu kan? Jadi enggak benar karena waktu lahir Nabi dia senang sekali. Enggak ada lahir Nabi senang, karena Nabi lahir tidak diketahui bahwa dia Nabi. Kapan? Sekali lagi setelah usia turun wahyu, iaitu 40 tahun. Sekali lagi kita katakan bahwasanya setelah 40 tahun turun wahyu, beliau buktinya sangat marah. Jadi itu bohong sekali, bertentangan dengan ayat ini, wala yukhaffafu anhum min azabiha. Tidak diringankan kepada orang kafir itu, azabnya tidak diringankan. Tapi mohon maaf, jangan besar-besar ngomong kalau kita di Indonesia. Karena di Indonesia telah memegang riwayat bahwasanya Abu Lahab ringan azab pada hari Senin. Konon lagi pada hari 12 Rabiul Awal. Dari mana informasinya? Dari hadis? Bukan. Dari ayat? Bukan. Dari cerita orang hidup? Bukan. Dari mana juga? Dari mimpi. Mimpi siapa yang mimpi? Beliau sendiri. Beliau sendiri waktu mimpi ketemu teman yang masih hidup. Orang Arab yang lain ketemu, cerita orang mati dengan orang hidup. Ini bagi saya nilainya tetap film kartun. Baik, kadzalika najzi kulla kafurin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang sangat kafir. Orang-orang kafir itu karena ya seperti sekarang ini bagaimana kita buat dunia sudah seperti sekarang ini, wallahu a'lam bis-shawabi. Orang-orang kafir,
Orang-orang kafir sekarang lagi ya mau perang orang Islam kan? Orang kafir terutama si Trump itu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah dengan maha pengetahuannya dapat memberikan sesuatu yang terbaik untuk umat Islam. Baik. Wahum yastarikhuna fiha. Lagi cerita orang kafir ini supaya kita jangan sedikit Bapak saya selangi sedikit. Di saat Al-Quran menceritakan orang kafir di dalam neraka, jangan dibayangkan kami orang Islam tidak ada seperti itu. Karena kita harus tahu bahwa dalam neraka itu orang kafir, orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan, orang musyrik yang sembah-sembah patung, orang Islam, orang Islam banyak sekali. Pertama, siapa orang Islam itu? Orang yang tidak salat atau tidak diterima salat. Dia gabung dengan orang kafir. Dua, orang tidak salat masuk neraka. Orang yang ada salat tidak diterima salatnya, sama saja. Jadi kalau kita baca ayat-ayat tentang orang kafir, ini tidak khusus ke orang kafir dalam neraka. Karena yang mukmin, yang muslim juga banyak yang masuk neraka. Baik, ada ayat lain nanti kita terangkan. Wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka itu berteriak di dalamnya. Jadi berteriak di dalam neraka. Rabbana akhrijna. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Na'mal salihan, kami akan mengerjakan kebajikan. Ghairal kunna na'mal, yang berbeda dengan yang pernah kami kerjakan. Ini berulang-ulang ya. Bagi orang mukmin ada ayat yang seperti ini, ayat minta keluar maksudnya. Bagi orang kafir juga ayat-ayat yang menunjukkan mereka minta keluar. Kalau orang mukmin orang muslim minta keluarnya kenapa? Ada yang kita baca sering apa? Kenapa Pak keluar orang mukmin? Bukan keluar ya. Kalau orang mukmin itu orang beriman itu bukan keluar dari surga atau neraka. Tapi orang beriman itu minta kembali ke dunia maksudnya. Di sini kan minta kembali ke dunia. Akhrijna, keluarkan. Kalau keluarkan dari neraka kemana? Ke surga bukan. Kemana? Ke dunia maksudnya. Kembalikan kami ke dunia. Orang mukmin atau orang muslim yang mati juga pernah minta laula akhartana ila ajalin qarib, kenapa tidak ditunda sebentar ajal kami? Fa'as-saddaqa, ini ujung ayat yang lain fa'as-saddaqa wa akun minas salihin. Ini kalau orang Islam, minas salihin. Orang-orang Islam itu waktu mati pernah minta apa? Dihidupkan kembali untuk apa? Untuk bersedekah. Wa akum minas salihin, dan akan berbuat amal saleh yang banyak. Orang-orang yang kurang sedekahnya atau tidak bersedekah selama di dunia, dia akan sadar kapan? Waktu dalam kubur. Minta apa? Minta hidup. Untuk apa? Khusus untuk bersedekah. Wa akum minas salihin, dan juga mengamalkan banyak amal saleh. Ayat ini ada hukumnya. Kemudian apa hukumnya? Bahwasanya bersedekah tidak boleh setelah mati. Bersedekah harus
waktu hidup. Ada pertanyaan, boleh bersedekah setelah mati? Tidak. Kalau boleh bersedekah setelah mati, tidak akan minta hidup, kan begitu? Enggak minta hidup. Ini kenapa minta hidup ini? Karena enggak bisa bersedekah. Kalau dia bersedekah, ini bahasa, bukan bahasa Quran, bahasa kita. Alhamdulillah, dulu saya kurang sekali bersedekah. Sekarang saya sudah mati, saya akan bersedekah banyak-banyak. Ya, konteks tinggalkan pesan di dunia. Wahai anak-anak, bersedekahlah banyak-banyak untuk saya, karena saya dulu gitu. Jadi sedekah tidak ada. Bila seseorang kikir di dunia, Allah cap dia seorang kikir, dan dia tidak menjadi pemurah setelah masuk dalam kubur. Nabi fikir tu ilun hayur bekna penilaian mana? Orangnya memang masa udah cukup katanya, tapi halau mati dia cukup berat. Berat apa? Berat tak pengasih yang cukup jaya terdekat. Orang yang tinu dan terdekat. Halau mati cukup jaya terdekat. Begitu Islam? Tidak, enggak ada, bukan demikian. Jadi orang kafir di sini, na'mal salihan, keluarkan dari neraka atau balik ke dunia, kami akan mengerjakan amal salih. Ghair ladzi kunna na'mal, yang berbeda dengan yang telah kami kerjakan. Berbeda dengan yang telah kami kerjakan apa? Karena orang kafir selama hidupnya tidak ada amal salih. Tapi Ustaz, waktu banjir di Aceh, banyak sekali orang kafir datang. Sampai-sampai Jackie Chan pun datang juga sekali lagi ke Aceh setelah dulu waktu tsunami datang. Sekarang datang lagi. Dia orang kafir. Bagaimana? Dapat syurga nanti? Tidak. Kemana amalan itu? Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin. Amalan mereka itu seperti fata morgana, biqiyah. Kasarabin biqi'atin, di padang pasir. Biqi'atin yahsabu dhan'an, yahsabuhu al-dhan'an, yang dikira oleh orang yang haus itu ma'a. Salah ni. Al-dhan'anu ma'a. Bagaimana interaksi kita dengan Fata Morgana? Fata Morgana itu adalah uap panas yang seperti air kelihatan di jauh. Rupanya hari kiamat juga ada itu. Kita pikir air panas itu amalan orang kafir. Orang Islam juga demikian. Orang Islam yang banyak sekali amalannya karena ditolak, karena tidak lulus salat. Amalan salat ditolak, tidak diterima. Kemudian seluruh amalan lain gak bisa. Tapi kalau ada amalan salat, ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, yang sebesar zarrah pun dia akan melihat balasannya. Demikian waktu hari kiamat. Kemudian apa jawaban Allah? Apakah Allah akan mengembalikan? Seperti ini ada permohonan, ada usulan lah. Ada dikembalikan apa tidak? Awalam nu'ammirkum. Bukankah kamu itu telah diberi umur panjang? Ma yatadakkaru fihi. Apa ada yang berfikir di dalamnya? Man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Man tadhakkar, siapa yang berfikir. Adakah kamu berfikir? Ini yang berfikir apa? Berfikir tentang panjang umur. Seseorang diberikan umur panjang, apakah dia pernah merenung tentang kenapa panjang umur?
Ada orang merenung enggak? Seandainya orang yang beres perenungannya atau fikirannya, Allah memanjangkan umur saya, salah satu hikmahnya supaya saya dapat mengumpulkan amalan sebanyak-banyaknya. Di negeri kita ada orang yang masuk-masuk di medsos itu, makin tua renta, makin begitu-begituan, Masya Allah. Orang kafir lagi, Masya Allah. Panjangkan umur. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepadamu an-nadhir. Siapa? Yang memberi kabar peringatan. Siapa pemberi kabar peringatan? Ya Rasul. Kemudian diambil alih, diestafetkan kepada para ulama. Sudah ada kabar peringatan. Tidak boleh tidak. Jadi tidaklah Allah salah menghukum hambanya karena sudah dipanjangkan umur, juga tidak bisa. Kemudian telah dikirim utusan-utusan yang membawa kabar peringatan, juga tidak mempan. Bagaimana caranya? Ya masuk neraka. Fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Rasakan ini, dzuk dari rasa. Dzuqu, rasakan oleh kamu semua. Fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Maka orang zalim itu tidak akan dibantu atau ditolong atau diberi pertolongan. Adakah dibantu nanti dalam neraka? Tidak ada. Ayat ini pula membantah dongeng-dongeng yang sebelumnya. Tidak ada yang ditolong. Dalam neraka itu enggak ada yang tolong oleh apapun. Padahal Abu Lahab itu bagaimanalah hubungan dengan Rasul kan? Hebat sekali hubungan dengan Rasul karena beliau paman. Apa? Adik ayahnya ya? Siapa? Abu Lahab soalnya? Adik ayah? Iya, adik ayah. Kan bisa saja Abu Lahab nanti kan ngomong ke Allah Ta'ala atau ke malaikat, kamu tidak kenal saya ya? Ini orang-orang dekat Nabi, ini orang dekat Nabi Muhammad, bukan sembarangan. Jangan macam-macam kan begitu kan? Orang dekat, orang dalam lah istilahnya kan, orang dalam. Baik. Tapi dalam Islam itu enggak berlaku orang luar orang dalam, enggak ada istilah. Enggak ada rasa. Semua. Tidak ada pertolongan. Enggak akan dibantu. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ard. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah alim yang maha mengetahui tentang kegaiban, kegaiban orang Indonesia bilang as-samawati wal ard, kegaiban yang ada di langit dan di bumi. Berarti ayat ini menegaskan bahwa langit dan bumi itu tidak ada yang mengetahui selengkapnya. Di bumi ada gaibnya, di langit juga banyak, lebih banyak lagi gaibnya di bumi. Di bumi ada kubur. Kubur itu gaib. Kita nggak bisa tahu apa yang berada di kuburan itu yang kejadiannya. Hanya sekali misalnya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada Nabi Muhammad bahwa ada Yahudi atau siapapun orang berdosa meninggalkan orang yang berdosa itu kemudian diazab dalam kubur, sehingga Nabi bersedih, sehingga Nabi bermohon supaya diringankan azabnya. Itu ada hadisnya. Itu gaib. Apakah kita kemudian mengetahui? Apakah ada di antara ustadz-ustadz, ulama-ulama? Tidak ada, kecuali Nabi yang mengetahui yang gaib itu. Seperti yang dikatakan seperti Nabi Khidir. Di langit banyak sekali yang gaib di langit. Kita ada anggapan begini. Ada anggapan yang paling padat penduduknya adalah bumi.
Padahal penduduk yang amat padat itu langit. Ya? Ya. Hah? Ada ayatnya. Ada ayatnya lagi. Di langit itu seandainya nampak makhluk seperti malaikat atau yang lainnya yang melakukan kegiatan, kita tidak bisa lewat. Begitu padatnya penduduk langit. Kita tidak banyak. Walaupun sudah dikirim ke dunia dengan cukup banyak pula untuk menjaga kita, malaikat misalnya. Masya Allah. Jadi gaib langit dan bumi ini digambarkan dalam Al-Quran, dan itu benar. Di langit banyak sekali yang gaib, di bumi juga banyak sekali. Innahu alimun bidzatis sudur, sungguhnya Allah Maha mengetahui di dalam apa yang isi hati, bidzatis sudur, apa ada di dalam dada. Sadrun itu dada, dalam hati. Dalam dada itu rongga ya. Sadrun itu rongga dada. Di dalamnya apa? Ada hati. Allah Maha mengetahui. Siapa yang ada mengetahui hati? Tidak ada. Kita hanya hati orang itu kita tebak. Misalnya orang yang senyum kepada kita, kita tebak dia pasti senang kepada saya. Kan begitu? Ikem-kem kok sayang, kok galak ke. Padahal dia sedang menunggu kapan kita silap. Ada orang seperti itu. Tunggu. Dalam hati orang itu bukan senang, tapi pray, kangin kedua orang tu mentimpang ke. Iya. Jadi kita tidak bisa mengukur hati orang dengan, tapi sebagian besar bisa. Karena itu Allah Nabi menyuruh kita senyum. Misalnya tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Senyum sedekah. Enggak ada uang, enggak ada apa-apa. Bagaimana caranya? Senyum. Dan itu baik. Kalau sebalik senyum apa? Cemberut. Nyanyi hari kalian. Baik, kita teruskan sedikit lagi. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu itu sebagai khalifah di bumi. Siapa khalifahnya di bumi? Siapa pengelola bumi, amanah pengelolaan bumi? Allah serahkan kepada manusia. Manusia yang mana? Manusia ada dua jenis. Ada dua kelompok. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Allah serahkan kepada yang beriman. Bumi itu. Jadi bumi itu diserahkan kita sebagai khalifahnya. Apa yang hukum lain yang kita ambil dari ayat ini apa? Bahwasanya seluruh tatanan dunia ini adalah tunggal dari Allah. Enggak boleh seperti ada orang yang mengatakan umat Islam tidak adil, Quran keliru. Kenapa? Karena ada ayat. Keliru Al-Quran di mana? Ada ayat. Ayat itu apa? Ayat yang paling tidak disukai oleh orang lain. Apa itu? Innad dina 'indallahi al-Islam. 'Indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Orang lain mengatakan bukan Islam saja. Ini pandangan ini sering keliru. Kenapa Islam saja? Karena bagi orang Islam ini bumi Allah, langit Allah, ruang agama Allah, itu aja.
Nggak boleh orang lain numpang. Numpang agama lain. Nggak bisa numpang. Karena bumi-bumi Allah. Nah. Kalau memang mau buat agama lain, buat bumi lain lah. Orang lain buat bumi lain dan sebagainya. Jadi nggak boleh. Tidak boleh ada agama lain yang disahkan oleh Allah. Cuma satu saja. Nggak ada. Ada agama Yahudi. Yaitu dulu. Waktu kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, kita agama itu. Kemudian kalau kita hidup di zaman Nabi Isa, ya agama itu. Masa hidup sekarang masih agama Nabi Adam? Enggak boleh. Ilung agama Nabi Adam enggak bisa. Sekarang zaman masih dalam kawasan zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita adanya. Tidak boleh agama yang lain. Jadi khalaifah, kita tidak keliru bila dalam Al-Quran dikatakan bahwa kitalah manusia beriman itu sebagai khalifah di bumi ini. Cuma direbut oleh orang kafir. Faman kafara fa'alaihi kufruh. Maka barang siapa yang ingkar atau menjadi kafir, maka akibatnya itu adalah ditanggung oleh dia sendiri. Kekafiran itu akan diterima akibatnya oleh dia sendiri. Bila dia orang kafir, apakah orang lain akan berpengaruh? Tidak. Seluruh kekafiran akan dibalas kepada orang yang melakukan kekafiran. Wala yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta. Dan tidak bertambah kepada orang kafir dengan kekafirannya itu di sisi Tuhan illa maqta, kecuali kemurkaan Allah. Orang kafir itu tak ada penilaian apapun dari Allah kecuali Allah itu marah dan murka kepada orang kafir. Dulu ya pernah kita, apa itu arti kafir? Dulu kita pernah sebut kafara yakfuru kufran fahuwa kafir. Ya, orang kafir itu yang menutup diri dari kebenaran. Itu yang disebut dengan kafir. Kafir ya. Dalam bahasa Arab kafir, dalam bahasa Inggris kafir. Kafir itu adalah ya kafir. Kalau kafir itu yang penutup kan? Kita beli buku atau kitab, minta yang tebal, hardcover, yang tebal kulitnya, penutupnya yang tebal. Saya ingin tempat tidur, tolong belikan penutup tempat tidur. Apa itu? Bed cover. Selimut. Ya. Baik. Jadi orang yang menutup diri dari kebenaran, bukan hanya orang kafir saja, orang kita pun sebetulnya kalau memakai istilah ini kafir juga, menutup diri dari kebenaran Al-Quran, menutup diri, enggak mau. Salah satu enggak mau yang paling banyak apa? Tidak mau pelajari. Waktu saya kuliah di Syariah dulu di Banda Aceh, oleh teman saya sendiri diejek, kamu kuliah di mana? Fakultas Syariah. Fakultas Syariah itu kan fakultas hukum Islam. Kamu pelajari ilmu syariah, enggak pakai, enggak diamalkan. Kita ini KUHP katanya. Marah saya. Tapi bukan marah, beneran kan? Saya pikir kalau memang hukum itu tidak dipakai di bumi Allah tidak apa-apa. Saya akan pakai. Saya akan pelajari. Kawan saya tidak mau. Dia kuliah di mana? Dia kuliah di Fakultas Hukum. Di sana apa? Ada ya BW, belajar BW, Burgerlijk Wetboek, bahasa Belanda itu. Hukum Belanda. Belajar BW, Burgerlijk Wetboek. Kemudian belajar KUHP, belajar KUHAP. Kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum pidana, hukum acara perdata dan hukum acara pidana dan sebagainya.
Jadi itu dikatakan hukum yang tidak pakai. Kenapa kamu kuliah di sana? Apakah orang kafir dia? Bukan. Dia orang yang tidak menyenangi hukum Islam. Baik. Wala yazil kafirina kufruhum illa khasara, dan tidak bertambah kepada orang kafir itu kecuali kerugian, tidak beruntung. Kerugian. Orang kafir, sekali lagi, bahwa orang kafir itu tidak bertambah kebaikan apapun. Yang bertambah hanya kekufuran. Orang Islam juga demikian. Orang Islam itu di saat meninggalkan Islam dalam waktu yang lama, yang bertambah apa? Ya, yang bertambah maksiatnya. Dulu dia korupsi sekian, kemudian bertambah lagi. Dia melakukan kecurangan di sini, tambah lagi satu kecurangan lagi. Dia pernah mengorbankan ini, tambah kan? Dia merusak hutan ini, kemudian di sana dirusak hutan yang lagi misalnya. Jadi baik, kesimpulannya dari ayat-ayat yang kita baca membimbing kita, walaupun ceritanya tentang orang kafir, bukan tentang surga, karena sebelumnya baru tentang surga. Tapi intinya cerita orang dalam surga kita menambah semangat, minat untuk masuk surga. Cerita orang kafir yang di neraka kita menambah takutnya kita untuk menjadi ahli neraka. Kita berdoa semuanya supaya kita itu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.